Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nah. Jadi alhamdulillah semua sehat ya. Udah sarapan semua? Alhamdulillah. Baik. Baik, sekarang kita pertemuan kedua. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang kontrak perkuliahan. Masih ingat semuanya kan? Ya, apa yang harus antum lakukan selama perkuliahan kita berlangsung? Yang pertama harus datang tepat waktu. Kemudian selama perkuliahan berlangsung, ya semuanya harus aktif, ya semuanya harus aktif dalam perkuliahan. Ya, di sana datanya jawab harus antum bertanya, ya supaya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat insyaallah taala. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, ya untuk pertemuan kedua ini maka Ustadz akan mengabsen, ya absen kita untuk memastikan bahwa antum semuanya hadir pada setiap perkuliahan yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz, Aziz Saputra. Kemudian Aziz Toha Siddiqi, Huzaifah, Lisan Siddiqi, nah, Muhammad Farhan, Ridwan Prabowo, Bagus Hidayatullah, nah, kemudian Muhammad Hanafi Azhari, Bagas Pramono, Saddam Al-Farizi, Akhyar Topan. Nah, demikian, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Sekarang kita masuk pembahasan kedua dari mata kuliah kita ilmu hadis. Nah, yaitu tentang apa ini? Kedudukan hadis. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan atau perkuliahan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Abdul Aziz. Bagaimana menurut saudara tentang hadis dalam Islam? Nah, sepengetahuan saudara bagaimana? Bismillah. Jadi hadis ini kan merupakan sumber hukum yang sangat penting untuk agama Islam setelah Al-Quran. Nah, bisa menyebutkan dalilnya kira-kira tentang kita wajib untuk mengikuti hadis? Bisa? Ya, baik, silakan sebelahnya. Baik. Sebutkan. Qul atiullah wa atiur rasul. Nah, enggak dapat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, jadi kedudukan hadis dalam Islam ini sangat penting kita bahas karena ada sebagian orang, ya, itu mereka tidak memahami tentang kedudukan hadis dalam Islam, sehingga mereka membedakan antara Al-Quran dan hadis. Jadi mereka mengatakan kita cukup dengan Al-Quran saja, ya, tidak butuh dengan hadis. Padahal sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran, ya, sebagai syariat yang bentuknya secara umum, ya, global. Kemudian hadis itulah sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sebagai penjelasnya. Baik, ya, inilah. Jadi Islam itu agama yang sempurna, memiliki panduan atau pedoman untuk semua pemeluknya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian pengertian hadis. Nah, pengertian hadis itu adalah perkataan, ya. Perkataan, ucapan atau berita baru. Ya, dan kita ini semuanya orang Islam semuanya rata-rata sudah tahu tentang itu. Nah, kemudian menurut Mustafa Azami hadis itu adalah rekaman perilaku. Jadi semua perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, direkam, ya, dan disebut sebagai itu hadis. Ya. Dan di sana ada perbedaan juga, para ulama mendefinisikan dan itu sesuai dengan keahlian mereka. Sebagaimana mereka adalah ahlul hadis. Ya, mereka mendefinisikan, ya, hadis itu adalah, ada yang bisa jawab? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, bagus. Jadi antum semuanya sudah paham itu kan tentang pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kedudukan hadis dalam Islam. Ya, yang pertama adalah sebagai penjelas hukum. Baik. Penjelas hukum itu maksudnya apa, Farhan? Farhan ya, nah, apa kira-kira menurut Anda? Kedudukan hadis penjelas hukum itu ialah
hadis itu dia menjelaskan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, dan hadis itu dia sebagai menjelaskan hukum yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sendiri. Benar itu? Benar? Apa yang dia benar? Nah, bagaimana kita takbir, bagaimana kita ruku, sujud, itu tidak didetailkan, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan haji. Ini berkaitan dengan hukum haji. Itu kan tidak didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sehingga hadis itu fungsinya itu adalah dalam agama Islam sebagai penjelas dari hukum dari Al-Qur'anul Karim. Baik, berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai penjelas Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kan dia sifatnya global sebagai yang kita sebutkan. Ya, sehingga hadis itu datang untuk menjadi apa? Menjadi penjelas Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan kandungan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kedudukan hadis dalam Islam sebagai landasan ibadah dan akhlak, ya. Itulah akhlak, perilaku, tata cara kita bermuamalah itu dijelaskan. Dan Allah hanya memerintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana adat kita itu dijelaskan dalam hadis. Kemudian dalil-dalil tentang kedudukan hadis dalam Al-Qur'an. Nah, kedudukan hadis dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul. Berarti di sini, ya, tidak boleh kita pisahkan antara Al-Qur'an dan hadis. Sehingga kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan hadis itu sama-sama menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya, kemudian berikutnya Al-Hasyr. Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah. Yang dicegah maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian berikutnya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau sekalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Nah, baik, sekarang coba kita bentuk kelompok. Baik, buka Google Scholar-nya, saudara-saudara sekalian. Coba cari, ya, artikel dari jurnal, ya, berkaitan dengan apa? Dengan pembahasan kita hari ini, yaitu kajian tentang kedudukan hadis dalam agama Islam. Baik. Sudah dapat? Nah, dapat? Ya, silakan. Kelompok 1, sebutkan. Intisarinya aja dari apa yang disampaikan oleh penulis jurnal tersebut. Yang pertama adalah sebagai tuntunan bagi umat muslim. Dan yang kedua adalah metode atau pengambilan hukum yang baik dan benar. Baik, itulah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ingin memperdalam pembahasan tentang kedudukan hadis dalam Islam, maka silakan dibaca di kitab-kitab para ulama dan buku-buku para ustaz-ustaz kita di Indonesia ini banyak penulis, kemudian juga di artikel-artikel juga di Google Scholar bisa gitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah bahwasanya hadis itu sebagai penjelas Al-Qur'an, sebagai penjelas hukum dan sebagai tuntunan dalam ibadah dan akhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Jadi kami ingatkan kepada teman-teman sekalian agar murojaah, ya, mengulang pelajaran, dan ingat untuk tugas berikutnya untuk semua agar meresume, ya, atau meresume dari kitab-kitab yang saudara pilih dan diberikanlah resumenya dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian perkuliahan kita kali ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, baik. Ya, demikian saja mungkin dari pembahasan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.